Lukas pasal 14, hari Rabu tanggal 3 Desember 2025. Lagi penyembuhan pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Nah, ini judul perikop pertama di Lukas pasal 14 adalah lagi penyembuhan pada hari Sabat. Lagi ini artinya ada lagi ya, karena di Lukas pasal 13 sudah ada di situ Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh jahat. Nah, kembali ini hari Sabat lagi, Yesus yang sementara diundang makan di rumah seorang pemimpin orang Farisi, menyembuhkan lagi orang sakit busung air yang tiba-tiba datang di hadapannya. Nah, di situ dikatakan semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Orang-orang selalu memperhatikan apa saja yang dilakukan Yesus, apa yang dikatakan Yesus, mereka selalu perhatikan. Dan Yesus di sana menyembuhkan orang yang sakit busung air yang tiba-tiba berdiri di hadapannya saat itu. Dan Yesus bertanya sebelumnya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, apakah diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Dan tidak ada satupun di antara mereka yang menjawab, mereka itu diam semua. Dan Yesus memegang tangan orang sakit itu, menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Yesus memberitahu kepada mereka bahwa kalau di antara mereka ada anaknya yang jatuh ke dalam sumur atau lembunya, apakah ada yang membiarkan tinggal di dalam? Karena itu hari Sabat. Jadi ini maksud Yesus bahwa sekalipun hari Sabat, kalau ada yang membutuhkan pertolongan untuk ditolong, bukan artinya berdiam diri karena hari Sabat, tetapi Yesus melakukan pertolongan menyembuhkan orang yang sakit sekalipun itu hari Sabat yang sebelumnya dikecam oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi di sini kita lihat mereka tidak sanggup membantah Yesus lagi, karena Yesus mengeluarkan statement pernyataan bahwa tidak mungkinlah mereka biarkan anaknya atau lembunya yang terperosok ke dalam sumur menunggu sampai lewat hari Sabat. Perikop yang berikut tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, "Berilah tempat ini kepada orang itu." Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, "Sahabat, silakan duduk di depan." Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, intinya ya, di dalam kehidupan bermasyarakat ada kadang undang-mengundang. Nah, ini pengajaran Tuhan Yesus untuk tidak memilih tempat yang terhormat, tidak memilih tempat di depan, tetapi dikatakan di sini, pilihlah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumahnya yang akan datang dan meminta untuk duduk di depan. Nah, kalau memilih tempat duduk di depan dan ternyata sudah disediakan untuk orang lain, nah
akan menjadi malu kalau disuruh untuk pindah dari tempat itu. Jadi ini intinya Tuhan Yesus mau berkata, barang siapa yang meninggikan diri, yang sombong, dia akan direndahkan. Tetapi barang siapa yang merendahkan diri, Tuhan akan tinggikan. Jadi mari kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, tidak menjadi orang yang sombong, yang mau terus ditaruh di depan, yang mau terus mengambil tempat terhormat. Karena kalau kita rendah hati, orang akan membawa kita yang Tuhan yang akan mengangkat kita. Di sini dikatakan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi firman Tuhan mengajar kita untuk terus-menerus merendahkan diri, rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Kita tidak usah terus mencari tempat terbaik, tempat nomor 1, karena kalau memang itu yang sudah menjadi tempat kita, kita akan dibawa di situ. Tetapi kalau bukan tempat kita, ya kita menyerahkan untuk orang lain yang lebih berhak untuk menempatinya. Perikop yang berikut, siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Jadi mengundang orang yang bukan orang-orang yang kaya saja ya yang dituliskan di sini, tidak mengundang sahabat, saudara atau keluarga atau tetangga yang kaya saja, karena yang orang-orang demikian sanggup untuk membalas, nanti diundang juga kalau ada acaranya, diundang juga, saling undang mengundang ya, yang orang-orang yang mampu. Tetapi Tuhan Yesus mengajar di sini untuk mengundang orang yang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta, orang-orang yang tidak bisa membalas apa yang kita lakukan. Dan Tuhan Yesus berkata, kamu akan berbahagia karena orang-orang ini tidak mempunyai apa-apa untuk membalas kepadamu. Engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Maksudnya Tuhan yang akan membalas perbuatan-perbuatan baik kepada sesama di mana mereka tidak bisa membalas. Jadi undanglah atau berikanlah yang baik kepada orang-orang yang tidak bisa membalas kepada kita. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Nah ini perumpamaan lagi yang Tuhan Yesus sampaikan tentang orang-orang yang berdalih,
orang-orang yang punya alasan sudah diundang untuk perjamuan. Di sini dikatakan bahwa berbahagialah, ada seseorang di ayat 15 dikatakan ada seorang yang berkata kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Nah, Yesus menyampaikan di sini bahwa mengatakan perumpamaan, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Nah, setiap orang yang diundang ini menjelang perjamuan, orang ini menyuruh hamba-hambanya untuk mengatakan kepada undangan bahwa datanglah, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi ternyata semua orang yang diundang itu punya alasan. Ini berdalih yang dikatakan tadi, masing-masing beralasan untuk tidak datang. Nah, sudah beruntung dapat undangan tetapi punya alasan masing-masing untuk tidak datang kepada ke acara perjamuan itu. Dan di sini kita lihat waktu hamba dari orang itu menyampaikan kepada tuannya bahwa mereka tidak bisa datang, dia murka. Dikatakan di ayat 21, lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Ini orang-orang demikian sudah dituliskan, disampaikan Yesus di perikop pertama tadi ya, siapa yang harus diundang. Jadi ada di perikop yang keempat ini ada orang-orang yang sudah diundang tetapi tidak memenuhi undangan itu, beralasan untuk tidak datang. Nah, dan ini Tuhan yang melakukan perjamuan menyuruh hambanya untuk memanggil, membawa siapa saja yang mereka temui di jalan dan di lorong-lorong kota. Nah, itu orang-orang yang dalam hal ini dituliskan tergolong orang miskin, orang cacat, orang buta, dan orang lumpuh. Nah, setelah diundang semua ternyata masih ada tempat, masih kosong, dan rumahnya masih ada tempat yang belum diisi. Jadi Tuhan itu minta lagi kepada hambanya untuk pergi cari semua orang, dipaksa untuk masuk semua ke dalam rumahnya. Nah, Tuhan rindu untuk rumahnya penuh dengan orang-orang. Nah, kalau kita mendapat undangan dan kita tidak mau terima, Tuhan akan minta orang-orang lain untuk bisa datang. Jadi bersyukur kalau kita mendapat undangan dari Tuhan untuk mendekat kepada Dia. Marilah kepadaku, mendekat kepadaku. Baik kita tidak beralasan untuk, saya tidak bisa, saya tidak ada waktu, saya sudah tidak bisa baca, saya tidak punya kacamata atau apa. Tidak ada alasan-alasan. Kita bisa selalu punya cara untuk bisa menyambut ajakan Tuhan, panggilan Tuhan untuk mendekat kepada Dia. Dia menyediakan semua yang kita butuhkan melalui kedekatan dengan Dia. Dia akan memberikan kita kekuatan saat kita lemah, saat kita takut Dia memberikan keberanian, saat kita tidak punya semangat Dia akan berikan semangat baru, saat sakit Dia akan kasih kekuatan pulihkan kita. Jadi mari terus menyambut undangan Tuhan saat Dia mengundang kita. Jangan sampai kita beralasan dan tidak menyambut undangan daripada Dia. Perikop yang berikut, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka. Jadi banyak terus orang berduyun-duyun mengikuti Yesus ya, kemana saja Yesus pergi banyak sekali ini berduyun-duyun, banyak sekali gitu kalau disebut berduyun-duyun. Ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi ini bukan maksudnya Tuhan Yesus untuk membenci benar-benar ya, tidak mengasihi lagi bapaknya atau ibunya atau istrinya atau bahkan anaknya, saudaranya, bahkan nyawanya sendiri.
Maksud Tuhan Yesus di sini ya seperti yang kita sudah baca di pembacaan kitab sebelumnya, bagaimana itu hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi mendahulukan Tuhan nomor satu. Semua yang Tuhan mau, kehendak Tuhan yang kita lakukan. Jadi ini jangan sampai dibilang, oh ya Tuhan Yesus yang bilang kalau mau datang pada Dia saya harus benci papaku, mamaku, istriku, anak-anakku, saudaraku, atau diriku sendiri. Maksudnya mendahulukan Tuhan. Kalau ada yang tidak seperti kehendak Tuhan, di situ kita tidak lakukan. Ini bagian mungkin keinginan kita mau lakukan, tetapi itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di sanalah kita dikatakan bahkan nyawa kita sendiri, atau bahkan keinginan pasangan kita, keinginan suami, keinginan istri, atau keinginan anak-anak, keinginan orang tua yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di sini kita melakukan yang mana kehendak Tuhan. Bukan, oh ya karena dia istriku, karena dia suamiku, saya mau lakukan yang dia mau supaya dia senang. Tetapi kita tahu itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dalam hal ini kita tetap, Yesus selalu minta kita mengasihi orang tua kita, mengasihi pasangan, anak-anak, saudara. Tetapi dalam hal mengasihi dalam bentuk cara sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya mau mengasihi orang tua tapi tidak punya uang, oh ya saya pergi mencuri saja atau berbohong supaya saya bisa kirimkan orang tuaku. Nah, hal seperti ini yang kurang lebih saya mengerti dalam hal pengajaran Tuhan Yesus. Kita tetap mengasihi dengan sesuai sistem-sistem yang Tuhan Yesus ajarkan. Ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi ini syarat menjadi murid Yesus adalah pikul salib dan ikut dia. Nah, pikul salib itu yang seperti tadi, mau sekali saya kirimkan uang orang tua, mau sekali bantu saudara, tetapi situasi tidak memungkinkan. Nah, bukan artinya sesudahnya pergi bohong atau pergi merampok atau pergi mencuri supaya bisa memberikan apa yang mungkin saudara butuhkan. Mau sekali membantu saudara yang berkekurangan, tetapi dalam situasinya juga tidak memungkinkan. Jadi hal-hal seperti ini kita perlu pikul salib dan kita serahkan sama Tuhan. Tuhan akan menolong, mungkin melalui orang lain atau mungkin dengan berusaha sendiri saudara kita bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi ada salib yang perlu dipikul, kemauan-kemauan kita yang sekalipun menurut kita baik, tetapi tidak memaksa kita untuk melakukan hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan untuk melakukan kebaikan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jangan sampai kita bilang, oh ya saya pergi mencuri karena saya perlu membantu orang yang lapar di sana, kelaparan. Nah, kalau kita mau membantu dan kalau kita memang tidak bisa, ya jangan paksakan. Tuhan akan pakai orang lain. Jangan paksakan pergi berbohong untuk bisa membantu orang lain. Masuk di dalam jalan-jalan yang jujur, tidak bohong di sana. Ayat 28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Jadi kalau orang mau bangun menara ya, atau bikin suatu proyek atau mau bikin rumah kah, ini dikatakan, siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran. Jadi butuh dianggarkan dulu, dihitung-hitung, memungkinkan kan nanti saya bayar atau tidak. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus, orang akan duduk dulu baik-baik, bukan asal bikin saja nanti dicukupkan, Tuhan cukupkan. Nah, itu yang kita jangan pikir saja Tuhan yang akan cukupkan, tetapi kita diberi juga hikmat menghitung-hitung dulu, memungkinkankah saya lakukan ini atau tidak, supaya nantinya tidak
dikatakan supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikan. Sudah bikin dulu dasarnya tapi tidak selesaikan. Nah, itu dikatakan jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Jadi kita duduk baik-baik dulu, menghitung-hitung anggaran-anggaran biayanya, apakah bisa cukup atau tidak sebelum kita memulai sesuatu. Ayat 31, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Jadi seperti ini diumpamakan juga raja yang kalau mau berperang dia perhitungkan dulu, bisa ndak pasukan saya melawan. Ini diumpamakan ada 10.000 orang, apakah dia bisa menghadapi lawan yang 20.000 orang, 2 kali lipat. Atau dia berhikmat, dia minta untuk mengirim utusannya untuk berdamai. Karena sudah tahu kalau 10.000 dan mereka 20.000, kemungkinan besar mereka akan kalah. Ada kasus-kasus tertentu di dalam Alkitab yang kita baca di mana pasukan mereka, bangsa Israel waktu itu lebih kurang dibanding musuh, tetapi karena Tuhan yang suruh. Jadi kalau Tuhan yang suruh untuk lakukan sesuatu, bisa saja musuh 10 kali lipat dan mereka cuma sedikit. Tetapi kalau Tuhan yang suruh, ya Tuhan di pihaknya bisa menolong. Tetapi kalau situasi yang bukan Tuhan yang suruh, kita harus berhikmat bahwa kalau musuh lebih banyak, lebih bagus minta syarat-syarat perdamaian, berdamai. Kalau tahu nantinya sia-sia pergi berperang dan akan kalah. Ini perumpamaan tentang raja yang akan pergi berperang. Ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi Yesus sangat mau untuk segala sesuatu dilepaskan untuk mengikut dia. Yang seperti tadi ini raja yang mau pergi berperang harus rendah hati, melepaskan keakuannya ya. Kalau sudah tahu ya pasukanku hanya 10.000, ya harus melepaskan harga dirinya, melepaskan kesombongannya, dan berani mengakui ya kami lebih memilih berdamai. Karena daripada menghancurkan semua rakyatnya, menghancurkan semua pasukannya, lebih baguslah mengosongkan diri, kosongkan diri dari perasaan ini nanti kita malu dibilangin kalah. Tetapi dalam hal ini dikatakan baiklah kita melepaskan segala sesuatu, segala milik kita untuk dapat menjadi murid Yesus. Nah, milik-milik itu rasa harga diri, mau dihargai oleh orang lain, mau dipuji-puji, mau diangkat-angkat orang. Nah, seperti ini yang Tuhan Yesus bilang, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut aku. Kita kosongkan diri, bahkan yang ini raja pun. Raja harus memikirkan kepentingan rakyatnya, kepentingan pasukannya daripada kepentingan dirinya sendiri. Nah, saat mulai mementingkan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri, itu kepentingan diri sendiri adalah egois. Di sana akan ada cuma perbuatan jahat saat orang egois, mementingkan yang penting saya tidak mau malu, saya tidak mau nantinya dipandang orang bagaimana. Tetapi saat kita mau untuk mengikuti perintah Yesus, baiklah, itu bagian salib untuk rela. Kalau manusia tidak menghargai, Tuhan yang menghargai. Atau bagaimana tadi kita merendahkan diri, ini bagian merendahkan diri. Kalau seorang raja meminta untuk berdamai dan rakyatnya selamat, daripada memaksakan mengangkat dirinya, saya berani pergi maju untuk berperang, tetapi nanti semuanya malah bisa binasa. Jadi ada hal-hal dalam hidup kita yang Yesus mau kita serahkan semua, relakan, mau tidak dipandang, tetapi
Yesus memandang kita lebih tinggi, Tuhan yang akan angkat kita. Ayat 34, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi ini garam, kita tahu semua fungsi garam di dapur, semua ibu-ibu tahu apa fungsi garam, dan di setiap dapur tidak ada dapur yang tidak punya garam. Garam itu baik dipakai untuk memberi rasa. Seenak apapun makanan, kalau tanpa garam itu berbeda. Nah, jadi garam itu baik karena bisa memberi rasa kepada makanan. Dari tidak ada rasa bisa, wow, enak sekali. Coba kita bayangkan ada makanan enak di depan, di atas meja. Makanannya cantik sekali dihidangkan, kelihatan lezat sekali, tetapi saat dicoba tidak ada rasa karena tidak ada garamnya. Nah, garam berfungsi untuk memberi rasa, tetapi dikatakan jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Jadi ternyata garam kalau tidak ada rasa juga, mau ditaruh sebanyak apapun di atas makanan, tidak akan memberi rasa lagi. Jadi Tuhan Yesus mau kita sebagai garam dunia, ya. Tuhan Yesus sudah sampaikan tentang hal itu kepada waktu Yesus di atas bukit, ya, di Matius 5. Di Matius 5 itu Tuhan Yesus sudah berbagi ayat 13 bahwa kamu adalah garam dunia. Jadi garam dunia memberikan rasa kepada dunia, memberikan rasa di mana kita berada. Karena jika garam itu tawar, dengan apakah ia diasinkan? Jadi Tuhan Yesus mau supaya dalam kehidupan kita bisa memberi rasa dimanapun kita berada, supaya kerinduan Tuhan untuk kita menjadi garam dunia untuk kemuliaan Tuhan bisa terpenuhi. Melalui hikmat-hikmat dari Roh Kudus, Dia tolong kita dengan pelajaran yang Yesus sudah bagikan, mau untuk melepaskan hak segala sesuatu yang harus dilepaskan supaya kita tetap mempunyai rasa. Jangan mempertahankan. Jadi semakin kita mempertahankan harga diri, semakin mempertahankan hak-hak kita, semakin bisa nantinya kita menjadi tawar. Orang-orang tidak merasakan lagi kehadiran kita yang memberi rasa saat kita hanya di sana, di satu tempat mempertahankan hak kita, menuntut hak-hak kita. Tetapi kalau kita percaya, Tuhan, Engkau yang memberikan yang terbaik untukku, hak-hakku Tuhan yang hitung. Jadi jangan kita menghitung-hitung apa-apa yang kita sudah lakukan untuk orang lain. Kita berikan dengan tulus, dan Tuhan yang akan membalas semua yang kita berikan. Saat kita melakukan apapun yang sudah kita perbuat di dalam hidup kita, Tuhan yang akan memberikan arti di sana nantinya. Jangan kita yang menuntut hak-hak kita, dan supaya kita berani untuk melepaskan apapun yang Tuhan minta supaya kita bisa menjadi pengikut Yesus. Kita mempunyai rasa, memberi rasa untuk kehidupan orang lain, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Seperti bagaimana Tuhan Yesus dimanapun berada, Dia membawa penyembuhan, Dia membawa kekuatan, Dia memberikan hal-hal yang baik, dan orang-orang memuliakan Bapanya yang di surga. Semoga kehidupan kita pun dimanapun kita berada, Tuhan Yesus dan Bapa dan Roh Kudus dipermuliakan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.